Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada salah satu dari kalian. Silahkan memimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen. Yang pertama ada Saskia, Hadir. Angel, Hadir. Raisan Jaya, Hadir. Siti Khadijah. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini lengkap semua. Jadi, apakah kalian siap untuk pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Ya, apakah kalian tahu kita hari ini membahas tentang apa? Kurban. Ya, benar sekali ya, tentang kurban, akikah, dan kaifiah penyembelihan binatang. Sebelumnya kita akan membacakan basmalah terlebih dahulu. Ya, jadi alangkah baiknya hari ini didengarkan baik-baik tentang mengenai apa ketentuan-ketentuan dari penyembelihan binatang, juga mengetahui dan memahami pengertian apa itu akikah, kurban, juga kaifiahnya penyembelihan binatang tersebut, serta syarat-syarat di dalamnya. Ya, dipersilahkan kepada anak-anak semua membaca yang ada di buku masing-masing. Silakan diamati dan dipahami mengenai akikah, kurban, juga kaifiah penyembelihan binatangnya. Di sini apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Ya, dipersilahkan. Bagaimana sih cara penyembelihan secara mekanik? Ya, jadi tadi bagus sekali ya pertanyaannya. Bagaimana sih cara penyembelihan secara mekanik? Ya, penyembelihan itu ada dua, ya secara manual yang seperti kita ketahui bahwa secara syarak atau hukum Islamnya, dan juga ada secara mekanik yang mana penyembelihan modern yang sekarang ini, ya enggak? Ya. Penyembelihan secara mekanik itu biasanya dilakukan di rumah potong hewan. Nah, sebelumnya hewan ini disembelih terlebih dahulu, dilakukan pemingsanan. Nah, biasanya itu di strum atau apa, tetapi secara pingsan saja dan akan disembelih secara syariat. Maka itu apakah halal nih di kita makan atau tidak? Halal kalau misalkan penyembelihannya sesuai dengan hukum syarak atau secara hukum agamanya. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, begitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, iya, silakan. kan orang tuh kan biasanya di hutan nembak burung. Nah, itu kan udah mati. Halal apa enggak dimakannya? Tergantung ya. Sebelumnya kalau misalkan kita menembak burung itu seperti para pemburu-pemburu biasanya, sebelum menembak burung kita bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menembaknya itu burung tersebut akan jatuh. Nah, jatuh tersebut, maka jikalau burung tersebut belum mati, langsung disembelih dengan penyembelihan, di mana disembelihnya di bagian tenggorokan, kerongkongan, atau 3 saluran pernapasan, seperti itu. Tetapi jika burungnya ini kita tembak terus tiba-tiba langsung mati saja, itu haram kita untuk memakannya, karena kita belum sempat untuk menyembelihnya, seperti itu. Apakah ada ini yang menanyakan mengenai akikah ataupun kurbannya selain dengan kaifiah penyembelihan hewan kurban ini? Kapan waktu pelaksanaan akikah? Ya, pertanyaannya bagus ya. Sebelumnya sudah ada yang tahu biasanya akikah dilaksanakan pada kapan? Pada hari-hari lahir bayi. Sebenarnya benar ya, seperti itu. Ya, jadi waktu pelaksanaan penyembelihan kurban juga tadi apa? Akikah ya. Waktu pelaksanaan penyembelihan akikah, waktunya itu ada 2. Yang pertama waktu ada dan juga waktu qada. Yang mana apa sih waktu ada itu, kapan saja waktu ada itu? Waktu ada adalah dilaksanakan tepat pada waktunya, yakni hari kelahiran anak, yaitu 7 hari kelahiran anak, 14 hari dan 21 hari. Nah, dari kelahiran anak tersebut itu yang paling utama biasanya dilakukan pada 7 hari, dan juga biasanya dilakukan itu untuk menamai bayi, juga memotong sebagian dari rambut bayi. Nah, terus kenapa jadi ada waktu qada? Waktu qada adalah pelaksanaan setelah hari ada, dimana karena adanya alasan syar'i. Jadi
karena ada alasan-alasan sebab-sebab tertentu sehingga tidak bisa dilaksanakannya akikah pada tepat waktu yang utama tersebut, maka dilaksanakanlah waktu selain waktu yang utama, yaitu itu sebenarnya yang tahu kapan kita melaksanakan kurban biasanya 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dan Hari-hari tasyrik, Kak. iya, hari-hari tasyrik. Kapan sih hari-hari tasyrik itu tanggal-tanggalnya? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Iya, benar sekali ya. Jadi 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Biasanya 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan Idul Adha atau hari raya Islam, yaitu Idul Adha. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelumnya? Tidak. Jika tidak ada, nih saya akan membagikan kertas, di mana di kertas ini untuk mengetahui nih apakah kalian masih bisa melihat tanpa melihat di buku, dan kertasnya itu acak. Jadi silahkan cari pasangan masing-masing yang mana yang benar nih antara pernyataan atau pertanyaan dengan yang harusnya terhubung. Ya, silahkan ambil. Ayo dibaca dulu. Ya, sebelumnya akan saya panggil dulu ya. Bagaimana kepada Siti Khadijah? Silahkan dibaca, dapat apa? Ketentuan jumlah hewan untuk akikah. Ketentuan jumlah hewan untuk akikah. Siapa yang tahu ketentuan jumlah hewan untuk akikah? Siapa yang mendapatkannya? Ya, silahkan. Sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, anak yang lahir laki-laki disembelih dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Ya, benar ya. Yang pertanyaan selanjutnya itu siapa? Silahkan baca, Angel. Tujuan dari penyembelihan. Untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan, hewan yang disembelih dengan ketentuan syara halal dimakan. Ya, benar ya. Jadi tadi adalah ketentuan dan juga tujuan. Tadi ada ketentuan dari penyembelihan binatang dan juga ada tujuan dari penyembelihan binatang. Bagus sekali ya. Sebelumnya, setelah ini, apakah ada yang tahu kira-kira nabi siapa yang sebelumnya yang akan disembelih pada saat kurban? Ada yang tahu cerita nabi siapa? Cerita mengenai kurban itu adalah di mana Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Jadi itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, jadi apakah ada yang bisa nih menyimpulkan pembelajaran yang kita dapat pada hari ini? Sikap apa sih yang bisa kita contohkan? Ya, disilahkan. Membiasakan diri untuk ikhlas dalam segala perbuatan, saling berbagi kebahagiaan dalam membagi sesuatu yang kita miliki. Iya, seperti itu ya. Dan juga terdapat hikmah-hikmah. Nih, ada hikmah akikah dan hikmah kurban. Kira-kira hikmah dari kurban apa? Silahkan. Ya, disilahkan. Mendidik jiwa agar takwa kepada Allah, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sikap rendah hati, menjalin hubungan kasih sayang kepada sesama muslim, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Iya, benar ya. Tadi adalah hikmah yang ada pada Hikmah kurban. iya. Kita nih dapat membantu gizi masyarakat. Kenapa? Karena dalam kita membagikan daging itu termasuk adalah makanan sehat. Kita di situ membagikan juga bisa membantu pertumbuhan gizi masyarakat di dalamnya. Seperti itu. Waktu kita tidak banyak lagi, jadi saya akan memberikan kalian tugas. Jadi soalnya yang pertama, hewan apakah yang boleh untuk kurban dan akikah? Disebutkan. Yang kedua, tuliskan dasar hukum pelaksanaan kurban dalam Al-Quran surah. Disilakan tuliskan ayat dan artinya ya. Tuliskan dasar Hukum pelaksanaan kurban dalam Al-Quran. menakan dalam Al-Quran. Ya.
Yang ketiga, sikap yang tepat apabila ada tetangga yang sedang melaksanakan akikah. Biasanya sikap kita seperti apa? Yang keempat itu hari-hari pelaksanaan akikah itu terdapat pada hari yang diutamakan, yaitu, dan yang terakhir adalah sebutkan secara bahasa mengenai akikah dan kurban. Ya, mungkin itu saja soal dari saya. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, dipersilahkan untuk memimpin doa. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Semuanya disilakan untuk membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih dan sampai jumpa besok lagi dengan materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.